Kemarin saya habis ngobrol sama teman saya yang mengikuti paham feminisme. Kita berdebat dengan lumayan sengit. Saya sendiri menganut paham bahwa siapapun bisa mendapatkan haknya asal dia memang capable. Atau mungkin bisa disebut dengan kesetaraan gender. Tapi ketika berdebat dengan teman saya dipaksa untuk memilih, kamu itu di pihak mana? Oke, lanjut. Di zaman modern ini, pria dan laki-laki itu dalam kondisi yang sangat sulit. Oh ya, sebelumnya bagi yang belum tahu, pria itu sebutan untuk orang dewasa berjenis kelamin laki-laki, sedangkan laki-laki itu umumnya sebutan untuk anak-anak dengan jenis kelamin laki-laki. Ya, cowok-cowok remaja atau dewasa muda lah. Di zaman ini, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan posisi di dalam keluarga, pria dan laki-laki itu kesusahan untuk mendapatkan apa yang seharusnya menjadi standar. Terlebih untuk pria dan laki-laki yang berasal dari background yang kurang mampu atau menengah ke bawah. Lalu dari berbagai macam penelitian, masalahnya tuh bukan di individu atau SDM pria dan laki-laki itu sendiri. Tapi problemnya itu di struktural. Dari mulai struktur pendidikan kita, struktur lapangan pekerjaan kita, dan perubahan kultur dalam berkeluarga. Tapi masyarakat kita itu sering menyalahkan individu pria dan laki-laki itu sendiri. Dan juga pengaruh paham feminisme atau bahkan feminazi yang terlalu kelewat batas dan terlalu memihak satu pihak aja. Sekarang kita akan membahas tentang edukasi pada pria dan laki-laki. Tentunya edukasi di zaman sekarang. Saat ini hampir dari semua skala dan aspek, baik itu dari umur hingga ekonomi, wanita dan perempuan, itu sudah jauh lebih maju dari pria dan laki-laki. Di berbagai macam riset dan penelitian di sekolah-sekolah, dari SD hingga SMA, ranking 10 besar itu kebanyakan didominasi oleh para perempuan. Sedangkan 10 terakhir itu didominasi oleh laki-laki. Atau kalau di bangku perkuliahan, lulusan dengan IPK tertinggi 10% teratas atau IPK 3-4 itu 2/3-nya adalah perempuan. Lalu 10% terbawahnya dari 2 hingga 0 lah, kita anggap seperti itu. 2/3-nya adalah laki-laki. Dan gak cuma itu aja, komposisi dari mahasiswa dengan mahasiswi itu juga sudah jauh berbeda. Sekarang perempuan yang berkuliah itu 15% lebih banyak daripada laki-laki. Dan gak cuma itu aja. Menurut penelitian, laki-laki yang berkuliah itu cenderung memiliki kemungkinan lebih besar untuk cuti dan drop out kuliah. Jauh lebih besar daripada perempuan. Jadi bisa dibilang di bidang edukasi, para pria dan laki-laki itu gak cuma tersusul aja, tapi udah tertinggal jauh banget. Lalu, kenapa ini terjadi? Sebenarnya, perkembangan otak laki-laki dengan perempuan itu memang berbeda. Dan itu juga berdampak pada sistem edukasi kita. Perempuan itu memiliki perkembangan otak yang jauh lebih cepat dibandingkan laki-laki. Dan perbedaan ini semakin besar ketika menginjak usia remaja. Saya nggak akan bahas bahasa-bahasa sainsnya yang jelimet dan rumet dan mumet itu, tapi intinya ketika remaja, sistem logika perempuan itu jauh lebih matang dibandingkan laki-laki. Jadi otak mereka tahu dan mampu untuk memproses hal-hal yang logis, seperti saya harus ngerjain PR dulu sebelum main. Saya harus selalu ranking untuk memudahkan saya mendapatkan kuliah. Saya harus selalu mengikuti ekstra agar saya tidak dihukum dan sebagainya. Perkembangan ini terjadi 1-2 tahun lebih cepat dari laki-laki. Jadi kalau dibikin lebih simpel lagi, remaja perempuan berusia 15 tahun itu memiliki kemampuan logika yang sama dengan remaja laki-laki usia 17 tahun. Yang tentunya di sistem edukasi kita yang sekarang, yang selalu mementingkan nilai, mementingkan tugas, terlalu menitik beratkan NEM, kalau zaman saya dulu ya, dan sebagainya. Tentunya sistem ini sangat merugikan laki-laki. Karena secara biologis saja, laki-laki udah kalah dari perempuan. Jujur, saya juga nggak kepikiran bagaimana sistem yang tepat yang bisa dilakukan untuk menyetarakan edukasi antara laki-laki dan perempuan.
Mungkin anak laki-laki harus sekolah 1 tahun lebih awal dari anak perempuan. Selain itu juga menurut saya guru laki-laki juga harus ditambah atau diperbanyak. Karena mayoritas guru semakin kesini semakin didominasi oleh perempuan. Dan hanya ada 24% guru laki-laki. Dan jika dibiarkan, mungkin beberapa tahun ke depan, mungkin 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi, lingkungan edukasi dari anak SD hingga anak SMA itu hanya akan menjadi lingkungan para wanita aja. Karena guru-guru itu bakal didominasi oleh para perempuan dan wanita, lalu siswa-siswanya yang akan unggul adalah para perempuannya. Gimana menurut kalian? Sekian dulu, kita lanjut lagi di part selanjutnya. Saya mau makan dulu. Jangan lupa like, share, dan subscribe.